Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat sejati Rasulullah. Lelaki dari Bani Taim. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah, lebih dikenal dengan nama panggilan, Abu Bakar. Lahir 2 tahun beberapa bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Ia berasal dari suku Quraisy, Bani Taim, salah satu kabilah yang terpandang di Makkah. Sejak muda, Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang halus perangainya, cerdas, dan dicintai masyarakat. Ia tak pernah sujud pada berhala. Bahkan sejak kecil, hatinya sudah enggan mendekati jahiliyah. Ia adalah seorang saudagar kain yang sukses, namun tetap rendah hati. Tak seperti para bangsawan Quraisy lainnya, Abu Bakar tak suka menyombongkan harta atau keturunan. Hatinya bersih, matanya jernih, dan ucapannya selalu santun. Masyarakat menjadikannya tempat bertanya dan bersandar dalam banyak urusan. Cahaya kenabian dan keimanan awal. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, dan mulai menyampaikan dakwah secara diam-diam, Abu Bakar adalah orang pertama dari kalangan lelaki dewasa yang membenarkannya. Tanpa ragu, tanpa bertanya panjang lebar, Abu Bakar langsung berkata, "Jika engkau yang mengatakannya, maka aku membenarkannya." Dari situlah julukan Ash-Shiddiq, yang membenarkan, lahir. Ia membenarkan Nabi dengan keimanan yang utuh. Sejak saat itu, ia bukan hanya sahabat, tapi menjadi pendamping sejati Rasulullah dalam setiap perjuangan dakwah. Lewat tangannya, banyak tokoh besar masuk Islam, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam, semua masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar. Derita, hijrah, dan Gua Sur. Abu Bakar tidak pernah tinggal diam melihat kaum Quraisy menyakiti Rasulullah. Ia pernah ditinju hingga pingsan ketika membela Nabi di Masjidil Haram. Darah bercucuran, wajah lebam, namun saat sadar yang pertama kali ia tanyakan adalah, bagaimana keadaan Rasulullah? Saat hijrah ke Madinah, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemani Rasulullah menempuh perjalanan penuh bahaya. Mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Abu Bakar menutup semua lubang gua dengan pakaiannya, dan bahkan satu lubang yang masih terbuka ia tutup dengan kakinya. Seekor ular menggigitnya, namun ia tahan agar Rasulullah tidak terganggu. Di malam yang gelap itu, saat Abu Bakar ketakutan kalau musuh akan menemukan mereka, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu terhadap 2 orang yang ketiganya adalah Allah?" Quran Surat At-Taubah 40. Tangis Abu Bakar pecah. Ia bukan takut pada dirinya sendiri, tapi ia takut Rasulullah disakiti. Betapa cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah di Madinah, di tengah perjuangan. Abu Bakar terus menjadi tangan kanan Rasulullah di Madinah. Dalam Perang Badar, Uhud, Handak, hingga Hudaybiyah, ia selalu berada di sisi Nabi. Ia berdiri kokoh dalam peristiwa Fathu Makkah, dan bahkan ditunjuk memimpin haji pada tahun ke-9 Hijriah, sebelum Rasulullah sendiri melaksanakan haji pada tahun berikutnya. Ia dikenal sangat lembut hati namun kokoh pendirian. Ia banyak memerdekakan budak karena Allah. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, muazin pertama dalam Islam, yang disiksa hebat oleh tuannya. Ketika Bilal diseret di atas batu panas, dan hanya bisa berkata, "Ahad." Ahad, Abu Bakar datang membawa emas dan berkata, "Aku membebaskannya. Ini untuk Allah." Wafatnya Rasulullah. Ini adalah hari tergelap dalam hidup umat Islam. Rasulullah wafat di pangkuan Aisyah, putri Abu Bakar. Saat berita itu sampai ke telinga para sahabat, Madinah geger. Umar bin Khattab mengangkat pedangnya dan mengancam siapa saja yang bilang Rasulullah wafat. Tapi Abu Bakar datang tenang. Ia mencium dahi Rasulullah dan berkata, "Demi Allah, takkan Allah matikan engkau 2 kali. Engkau telah wafat sebagaimana yang ditentukan." Lalu ia naik mimbar dan mengucapkan kalimat yang menyelamatkan umat Islam dari kekacauan. "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian ia membaca, Muhammad hanyalah seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika ia wafat atau dibunuh, kalian akan berpaling ke belakang? Quran Surat Ali Imran 144. Seluruh Madinah terdiam. Semua sadar. Dan umat ini terselamatkan oleh keteguhan hati Abu Bakar. Menjadi khalifah pertama. Setelah musyawarah, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama umat Islam. Ia memikul beban yang sangat berat. Banyak suku murtad, muncul nabi palsu,
dan kaum enggan bayar zakat. Abu Bakar tak ragu. Ia kirim pasukan ke seluruh penjuru. Ia berkata, "Demi Allah, andai ada orang yang dulu membayar seekor anak kambing sebagai zakat kepada Rasulullah, dan kini enggan menyerahkannya, aku akan memerangi mereka." Ia memerangi Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang menyesatkan ribuan orang. Ia pun tetap mengirim pasukan Usamah ke perbatasan Romawi, sebagaimana wasiat Rasulullah, meski kondisi Madinah sedang genting. Wafatnya Sang Shiddiq. Setelah 2 tahun memimpin, tubuh Abu Bakar mulai lemah. Ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dengan musyawarah para sahabat. Di akhir hayatnya, ia tetap hidup zuhud. Ia tak ambil gaji dari Baitul Mal, dan saat wafat, ia wasiatkan agar semua fasilitas negara yang ia pakai dikembalikan. Ia wafat dalam usia 63 tahun, dan dimakamkan tepat di samping Rasulullah Abu Bakar, lelaki langit. Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih selain Allah, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku." Abu Bakar bukan sekadar sahabat. Ia adalah saksi utama perjalanan kenabian. Ia lelaki yang tak goyah di tengah badai. Ia pemimpin yang menangis dalam sholat. Ia sahabat yang mendahulukan Rasulullah atas dirinya sendiri. Ia Shiddiq.